Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Sugeng Duyono selaku Ketua Ta'mir Masjid Tawakal beserta jajaran kepengurusan, Bapak-bapak jamaah Masjid Tawakal, apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kajian kita masih kajian pemanasan saja. Nanti begitu masuk fikih kita langsung saja nanti ke pembahasan sifat sholat Nabi. Dulu karena toharah sudah ya, ke sholat. Dan jelang Ramadan ini kemungkinan besar fikih zakat maupun fikih Ramadan, fikih puasa lah. Nah, malam ini kajian kita akan membahas 7 amal yang pahalanya tetap mengalir walaupun sudah meninggal dunia. 7 ya Pak, tak hanya 3 tapi 7. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri lil abdi ajarahunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 perkara yang terus mengalir pahalanya untuk seorang hamba padahal dia sudah mati. Wa huwa fi qabrihi, dia sudah di dalam kubur. Ba'da mautihi, setelah kematiannya. Artinya ini pekerjaannya masih hidup, semasa dia masih hidup dia beramal. Yang amal itu terus mengalir pahalanya di kubur walaupun dia sudah meninggal dunia. Apa 7 perkara itu? Yang pertama, man 'allama ilman. Orang atau barang siapa yang mengajarkan ilmu. Karena saya sudah ngajar ilmu ini Pak, nanti kalau saya mati pahala ini terus ngalir sama saya. Allahumma amin. Nanti bapak-bapak ngajar di rumah buat anak istri juga pahalanya terus mengalir. Yang bapak sampai dapatkan di sini lalu disampaikan lagi itu ngalir. Ilmu yang kita dapat di sini bersanad karena langsung Pak. Ngaji agama itu kan wajib talaqi. Jadi hadir di tempat ketemu guru. Saya ditanya, Ustadz boleh nggak ngambil ilmu agama dari YouTube, buku misalnya, Google misalnya? Boleh saja, tapi nggak boleh dijadikan yang utama, hanya pelengkap. Yang salah bukan YouTube-nya, yang salah bukan bukunya Pak. Wong jelas yang ngarang buku itu siapa? Ulama misalnya. Cuman yang bakal bermasalah otak kita nantinya.
Yang bermasalah diri kita. Karena pinternya pinter dari buku, pinternya pinter dari YouTube, internet, Google, akhirnya setan memanipulasi. Muncul rasa takabur. Makanya belajar tanpa guru, gurunya setan. Walaupun dia pintar, gurunya setan nantinya. Nah, belajar begini nih betul-betul manfaat. Terus ketika kita mengajarkan kembali, maka pahalanya terus mengalir. Walaupun kita sudah wafat meninggal dunia. Kadangkala begini, kita nanya ke ustadz belum dapat jawaban. Mungkin ustadznya lagi tidur, di WhatsApp enggak ngejawab. Pengajian masih tangeh, boleh sekali-kali bapak-bapak nanya kepada Google, boleh. Google itu ulama paling pinter. Apa aja pertanyaan pasti ada jawabannya. Walaupun jawabannya terlalu banyak, jadi bingung pilih yang mana. Makanya wajib kita datang ke majelis pengajian agar kita diberkahi. Kalaupun yang diajarkan ini umpama ini ya, yang diajarkan itu meleset dari kebenaran, Allah bimbing kita kepada kebenaran. Itu maksudnya. Baik, yang kedua, yang pahalanya terus mengalir itu au ajra nahrod, atau mengalirkan sungai. Kalau zaman sekarang ini mengalirkan sungai itu apa yang terkenal? Ledeng ya Pak ya, irigasi ya. Makanya saya yakinlah, mudah-mudahan Pak Presiden Soeharto itu masuk surga. Allahumma amin. Karena Pak Harto itu paling banyak bikin irigasi. Walaupun ya bukan duit dia, duit negara. Tapi orang Metro itu sugih semua gara-gara irigasi loh Pak. Orang Prengsewu itu sugih ya gara-gara irigasi. Itu pahalanya terus mengalir. Kalau cara kita di Waidadi apa ya? Mengalirkan siring sajalah biar Pak Mingun seneng gitu. Payah kalau warganya Pak Mingun numpuk batu dalam siring, ya banjir lah. Kadang-kadang kita ini sekilit Pak, membagusin siring nunggu pemerintah. Kan siring depan rumah kita, siring-siring kita, air curahan atap kita, ngapain nunggu pemerintah? Ada rezeki bikin sendiri siringnya, setuju gak kira-kira? Itu termasuk pahala itu. Ketika kita mengalirkan siring, itu pahalanya terus mengalir. Walaupun sudah wafat meninggal dunia. Makanya segala sesuatu itu niatkan ibadah, niatkan jariah, pahalanya terus mengalir nantinya. Selanjutnya yang ketiga, au hafara bi'ran, atau menggali sumur. Gali sumur itu walaupun untuk konsumsi rumah tangga, pahalanya terus ngalir. Subhanallah. Bapak-bapak gali sumur nih, di rumahnya, selama sumur itu dimanfaatkan ada pahalanya. Apalagi gali sumurnya untuk masjid. Apalagi gali sumurnya untuk pondok pesantren. Kemarin kita di Gerakan Serbu udah beberapa sumur kita gali. Pondok pesantren Nurul Mutmainnah, santrinya itu kalau hujan mandi hujan karena nggak punya air. Ini numpang tetap tempat tetangga di Kali Awi Persada. Alhamdulillah kita open donasi bikin sumur di situ. Yang tragis sekali Al-Miftah, Miftahul Ulum, Baru Ranji, Merbau Mataram. Santrinya mandi hanya 2 hari sekali. Itu pun mandi pakai 6 gayung, nggak boleh lebih. 6 gayung buat mandi, 1 gayung buat wudhu. Kita open donasi, ya karena pegunungan itu ya. Alhamdulillah sampai tower selesai. Tabung air bilik 2 selesai, habis biaya 50 juta lebih.
Lu ngapa banyak orang yang mau nyumbang kalau buat sumur? Karena tahu, kalaupun dia mati pahalanya terus ngalir. Apalagi buat pondok pesantren. Cuman yang ketiban belum ketemu rezeki malah pondok kita, Pak. Ya kita kan lagi bangun pondok di Sukadanahab. Gali sumur. Sudah habis penggalian 80 meter lebih, water loss, nggak ada airnya. Kata saya kalau dilanjutkan gimana? Kemungkinan ya gitu juga. Jadi biayanya sudah habis 22 juta, tapi belum dapat air. Ujian. Kita kabarkan lagi, mungkin sedekahnya kurang kenceng ini. Kencengin lagi. Mudah-mudahan segera dapat air. Allahumma amin. Karena air itu kan bukan bikinan kita. Air itu anugerah dari Allah. Makanya bapak-bapak yang punya air kemasan begini, jangan diniatkan jualan air, Pak. Nanti nggak berkah. Karena air ini nggak bisa dijual sih ya. Punya Allah soalnya. Kalau Allah menahannya ya nggak ada air ini. Niatkan jual jasa mengemas gitu. Jasa membersihkan bakterinya misalnya. Lebih ke sana niatnya. Bukan dilarang sama sekali, bukan. Berikut pun orang yang gali sumur harus kembali kepada Allah. Terlalu sombong kita, mentang-mentang banyak duit, ya nggak dapat airnya. Tapi kalau kita berserah kepada Allah, Allah tunjukkan tempat air yang banyak tersebut. Karena air itu hanya tunduk kepada Allah semata. 3 ya, menggali sumur. Itu pahalanya terus ngalir walaupun sudah meninggal dunia. Yang keempat, au gharasan nakhlan, atau menanam pohon yang berbuah. Itu pahalanya terus ngalir. Saya jadi ingat orang Sumatera Selatan, terutama mulai dari Ogan Ilir, Ogan Tengah ke Ogan Ulu, Pak. Semendo, Pagar Alam itu. Kebiasaan mereka nanam duren sama duku. Ya duku zaman dulu kan nggak buah kalau nggak 30 tahun. Yang nanam sudah umur 60, apa nyampe umurnya. Jadi kalau dia nanam buat dirinya sendiri, ya nggak nyampe lah umurnya. Maka dia tanam buat siapa? Buat anak cucunya. Nggak ada lah istilah duku komring. Kalau orang tua dulu nggak nanam duku, betul nggak kira-kira? Dan orang zaman dulu tuh nanam duku bukan buat dijual. Orang nanam duku zaman dahulu begitu panen dibagi-bagikan. Kalau orang Sumatera Selatan itu orang hep lah, Pak. Baru dikatakan sugih kalau punya kebun duku. Baru sugih itu. Baru sugih kalau punya kebun duren. Kalau belum punya, belum sugih. Makanya dulu kalau panen duku dibagikan. Jadi sedekah dia. Sekarang cucung sama cicitnya yang sudah menikmati, nggak dibagiin, Pak, tekor dia. Maka dijuallah ke Lampung, ke Jakarta. Judulnya duku komring, judulnya kan. Emang manis kan begitu, bijinya kecil-kecil. Tapi siapa yang dapat pahala itu? Ya nenek moyangnya yang dulu nanam duku. Makanya hidup jangan instan, artinya apa yang kita tanam di masa lalu akan kita petik hasilnya di kemudian hari. Tak bisa menikmati dengan lisan ini, dengan lidah ini, dengan mulut ini, pahalanya terus mengalir buat si ahli kubur yang bersangkutan. Subhanallah. 4 ya. Yang kelima sekarang, aubana masjidan, atau membangun masjid. Nah inilah, bangun masjid tawakal ini. Saya ini termasuk yang kurang setuju, Pak. Kalau kita selalu bermewahan akan masjid. Cuman kalau tawakal memang harus dibongkar. Karena posisinya nggak layak. Sini mepet jalan, situ mepet jalan. Dan mestinya pemerintah minimal 50% biayanya dari pemerintah nih aturan. Karena ini kan mendukung program pembangunan, betul nggak kira-kira? Mestinya begitu. Mudah-mudahan pemerintah dengarlah. Ini mendukung program
ngegusur masjid. Kalau toko, ruko orang berani mesti ngegusurnya. Kalau masjid siapa yang berani? Nah ini kita dengan kesadaran kita beli tanah ya Pak, beli tanah, sokongan, patungan gitu untuk bangun masjid di situ, ke belakang dan ke samping, agar tidak lagi mengganggu jalan. Karena sudah banyak kecelakaan juga kan. Subhanallah. Saya mendukung penuh pembangunan Masjid Tawakal. Memang harus bongkar ini Pak. Bukan karena kita ingin bermewah-mewahan, bukan. Tapi kalau masjidnya sudah bagus ya jangan dibongkar lagi. Karena Nabi juga sebel Pak. Apa kata Nabi? La taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak terjadi hari kiamat sehingganya manusia bermegah-megahan bikin masjid. Nabi nggak suka itu. Kalau umat Islam menghabisin waktu, ngabisin harta untuk membangun masjid, jangan. Walaupun bangun masjid itu kalau memang kebutuhannya luar biasa pahalanya. Man bana masjidan fid dunya, barang siapa yang membangun masjid di dunia ini, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga nantinya. Allahumma amin. Makanya bapak-bapak yang nyumbang buat masjid nih, walaupun cuman tanah semeter, saya doakan masuk surga semua, sampai seluruh anak keturunannya. Yang nyumbang keramik nantinya semen semuanya. Ini saksi, dikubur pahalanya ngalir. Belum lagi di akhirat nanti dilipat gandakan. Memang sudah selayaknya sedemikian rupa. Dan pesannya, jangan sekali-kali minta di jalan. Karena kalau kita minta di jalan itu Pak, enggak semua orang itu niat sedekah. Ada yang habis masang togel untuk buang sial. Ambil duit 10.000, buang sial. Akhirnya masjidnya dibangun pakai duit buang sial. Pantesan ribut terus. Di Tawakal ini ribut gak ya? Enggak kan? Enggak lah. Coba jajal kalau masjid minta di jalan Pak, sumpek masjidnya, yakinlah sama saya. Pokoknya kita murnikan, jangan minta di jalan. Kalau bisa memang hamba-hamba Allah yang digerakkan kedermawanannya. Ya buktinya itu, kita bikin masjid dulu Assalam itu ya Pak. Di masjid disumbang dari lembaga tertentu, nggak usah disebut, nggak enak. Belum nyampe setahun patah kap. Patah kap kan Assalam itu dulu, patah kap. Tiap orang Jumatan oleh ke atas takut rontok kan. Lu ngapa? Semennya nggak pas, batanya jelek, pasirnya jelek, kayunya jelek, karena dikorupsi. Akhirnya nggak berkah kan? Putuskan renovasi masjid. Setelah diputuskan renovasi masjid, duit jamaah terkumpul kalau tidak salah waktu itu cuma 80 juta. Padahal kebutuhannya hampir 500 juta. Ada satu jamaah ngomong, nggak usah disebutlah namanya ya, takut merusak amalnya. Kata jamaah tersebut, kurangnya saya yang nanggung. Ya kalau kurangnya 400.000 mah saya juga bisa atuh. Masalah kurangnya itu Pak 400 juta. Saya Pak, kalau punya uang 400 juta beli Fortuner terbaru saya. Subhanallah, dia tidak bangun masjid. Nah siapa yang menggerakkan hatinya? Allah kan? Subhanallah. Makanya jangan sekali-kali kita ini merasa hebat dari orang lain. Karena ada amal yang gak keturutan sama kita. Ada satu masjid, tapi gak usah disebut masjid mana ya. Bapak-bapak juga tahu kok. Masjid yang minta di jalan. Nah saya ngisi pengajian di situ kan gak enak. Kata saya, Pak, berhentilah minta di jalan, malu kita. Orang Islam ini kaya semua kok, kata saya. Berhenti betul Pak. Macet pembangunan, berantakan. Salah satu jamaahnya mungkin pegel sama saya. Ustadz Parman ini nyetop minta di jalan tapi dia ngasih juga enggak. Waduh, kecemes saya Pak, kecemes bener. Tapi saya enggak marah diomongin begitu, bener kata dia itu. Saya kok nyuruh stop beneran, pembangunan macet. Nyumbang mah kagak, kata dia, nyuruh stop.
Emang sih ngedengarnya pedas juga tuh kuping. Tapi nggak usah dijawab, orang dia bener kok ngomong itu. Paling saya sampaikan, ya percayalah ada rezekinya. Lo kok begitu Ustaz? Allahul Ghani. Allah Maha Kaya. Masjid itu rumah Allah. Allah nggak mungkin membiarkan rumahnya terbengkalai. Pas Ramadan, orang mampir numpang berbuka bersama, dia lihat masjid berantakan, keluar kartu nama, kasih ke takmir masjidnya, ini kartu nama saya, kalau bisa besok telepon saya, datang ke kantor saya ini. Pikir orang main-main nih orang kali. Begitu dikonfirmasi Pak, apa kata dia? Masjid itu sampai selesai saya yang tanggung. Allahu Akbar. Nah, siapa yang menggerakkan orang kaya itu mampir? Ya Allah. Orang kaya itu Pak, kalau hatinya belum digerakkan Allah, pelit dia. Ah, malaslah nyumbang di sini. Pelit. Tapi begitu dia sudah digerakkan oleh Allah, dia menjadi dermawan. Subhanallah. Jadi orang Islam ini kaya-kaya. Saya buat perbandingan sederhana saja. Orang bikin gereja itu nggak ada Pak kayak kita. Mereka minta sumbangan ke luar negeri. Orang-orang sugih di Amerika sama Eropa itu, mereka untuk bikin. Dan tidak ada semewah kita tempat ibadah mereka. Tapi orang Islam tidak perlu ke sana. Megah-megah masjidnya, mewah-mewah masjidnya. Karena apa? Kita yakin betul itu Baitullah, itu rumah Allah, dan tidak mungkin terbengkalai. Jadi lanjutkan program pembangunan masjid, tawakal. Yakin, percayalah pasti ada rezekinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. 5 ya. Yang keenam sekarang, awarrosa mushafan, atau mewariskan mushaf. Beli Quran nih, beli Al-Quran, kita bagikan. Atau kita taruh di TPA-nya Pak Mingun misalnya, Al-Quran. Karena santri-santri itu kan Pak bandel, buka sebarangan kan, sobek-sobek. Ganti Quran yang baru misalnya. Quran yang lama diamankan. Kalaupun tidak diamankan, takut tidak tercegah, maka dibakar. Dibakar dalam lubang sampai jadi abu. Kalau jadi abu, dihancurkan lagi pakai tanah, ditimbun. Dihancurkan pakai air, kemudian ditimbun. Jadi tidak ada bekas Qurannya yang tertulis di sana. Karena harus hati-hati dengan tulisan itu. Saya mohon maaf ya Pak, perlu mengingatkan ya. Kalimat la ilaha illallah itu jangan ditulis di baju. Jangan. Bukan tempatnya. Karena itu kalimat suci. Nanti kalau dibawa ke WC gimana? Termasuk kalau bisa jangan ditulis di peci. Karena itu kalimat suci. Termasuk di topi. Nabi sudah melakukannya kalau itu bagus gitu. Jangan di peci. Karena kalau di peci masuk WC, atau topi lah, kalau peci masih lah ya. Kan kalau pecinya kayak peci udah itu enak Pak. Seumur hidup nggak dicuci juga nggak apa-apa gitu. Kalau peci hitam kan, peci putih kan dicuci. Kadang-kadang dia di dalam toilet misalnya. Tapi kayak ini nih, tulisan Allah. Jangan di sini, Allah saja lah ya. Jangan. Termasuk kemarin saya ingatkan ada orang pagar rumahnya, pagar luar, ditulis kalimat la ilaha illallah. Kalimat itu istimewa, jangan ditulis di situ kata saya. Alhamdulillah dia nggak marah Pak, langsung di chatnya. Jangan di pagar rumah. Tapi kalau di gerbang, kayak gerbang masuk kota Bandar Lampung, nggak apa-apa di atas. Di atas pintu rumah kita nggak apa-apa di atas itu. Asal jangan di tempat yang tidak layak sebetulnya. Ada yang nanya Ustadz, kalau di belakang mobil boleh nggak? Ya mubah saja, boleh saja. Cuman kalau mobilnya sudah ditulis kalimat la ilaha illallah, jangan ugal-ugalan, malu-maluin nantinya Pak. Malu-maluin. Mobilnya la ilaha illallah tapi yang nyetir marah-marah, kan malu kan. Kata orang mobilnya tauhid, orangnya musyrik kan begitu. Orangnya marah-marah, jangan, harus jaga adab. Karena kalimat itu suci sekali. Itulah mengapa orang tidak dapat pahala karena tulisan, tapi dapat pahala karena ucapan la ilaha illallah. Kita mengucap la ilaha illallah, itulah pahalanya, bukan di tulisannya. Jadi saya ngingetin sekarang biar masuk gitu. Kalau ngingetin kemarin-kemarin takut politik katanya.
Makanya di Aceh itu sudah ada fatwa, dilarang menulis kalimat la ilaha illallah di sembarang tempat, termasuk di baju, di topi, dan di peci. Sudah ada larangannya di Aceh. Cuman hanya MUI Aceh yang berani melarang, selain itu tidak berani melarang, bukan pada tempatnya. Sama kayak Nabi, di cincinnya ada tulisan Muhammad Rasulullah. Ketika Nabi masuk WC, idza dakhala indal khala wada'ahu. Ketika Nabi masuk WC, dilepas cincinnya. Enggak boleh. Makanya ibu-ibu itu kan ada liontin kalungnya lafaz Allah. Jangan. Enggak bisa masuk toilet itu. Jadi kalau kalung itu Pak, nama suami boleh ibu-ibu itu. Panalku sayang misalnya. Bu Panal. Boleh itu malahan enggak apa-apa. Tapi kalau lafaz Allah jangan. Kayaknya bagus tapi salah. Karena bukan pada tempatnya. Kayak orang baca Quran tapi dalam WC. Salah. Baca Qurannya bagus, dalam WC-nya yang enggak bagus. Baik. Mewariskan mushaf. Bagiin tapi usahakan sama yang suka baca Quran. Mushaf dikasih sama orang yang enggak suka baca Quran, ya sia-sia dia. Karena Quran itu yang berpahala bukan megangnya, tapi membacanya. Baik, yang ketujuh sekarang, yang terakhir. Au taraka waladan, atau orang yang meninggalkan anak, punya anak maksudnya. Meninggalkan anak, yastaghfiru lahu ba'da mautihi, yang anak itu selalu mendoakan orang tuanya setelah kematian orang tuanya. Doa anak terus mengalir pahalanya buat yang wafat meninggal dunia. Bahkan sebab doa anak, orang tua bisa diangkat derajatnya. Ini ada hadis bagus banget Pak, inspiratif banget menurut saya. Tarfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Diangkat derajat kemuliaan si mayit setelah matinya. Tadinya mayit ini dihajar dan disiksa, dihina. Tapi tiba-tiba diangkat derajatnya. Mayit ini kaget, ayu rabbi ayu syai'in hadhihi, ada apa ini ya Allah? Tadinya saya disiksa, mengapa sekarang saya bahagia? Tadinya saya dihinakan, mengapa sekarang dimuliakan? Tadinya saya dijanjikan neraka, mengapa sekarang dijanjikan surga? Jawab malaikat, waladuka astaghfirulaka. Ini semua karena anakmu tak henti memintakan ampun atas semua dosa-dosa. Kebayang oleh saya, orang tua yang jelas-jelas disiksa saja bisa mulia sebab doa anaknya. Apalagi orang tua yang memang sudah mulia, tambah mulia dengan doa anak-anaknya. Hadis ini tercantum dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu Amirul Mukminina fil hadis. Amirul Mukminin dalam bidang hadis karena menghafal katanya sampai 10 juta hadis. Subhanallah. Baik, 7 perkara yang terus mengalir pahalanya tadi disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor hadis 3602. Sampai di sini kita buka tanya jawab. Pertanyaannya bebas alias basing, Pak. Saya persilahkan. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, Silakan. bila mana seorang bapak atau ayah pada saat dia meninggal mewasiatkan dia niatnya ingin membantu pembangunan masjid atau pembangunan yang lain ada kita Allah, tapi tak sempat, yang bersangkutan ini meninggal, dia tulis wasiat, apakah hukumnya itu sama pahalanya pada
Sama saja. Jadi wasiat itu, sedekah atas orang meninggal itu ada dua macam. Ada sedekah wakaf, hibah dan jariyah yang sudah diwasiatkan. Berarti belum sempat ditunaikan ketika yang bersangkutan masih hidup, tetapi diwasiatkan ketika yang bersangkutan wafat mesti ditunaikan. Maka menunaikan wasiat itu hukumnya wajib. Menunaikan wasiat hukumnya wajib. Tetapi kalau wasiat itu belum disepakati oleh seluruh ahli waris, maka wasiat terhadap harta waris hanya boleh maksimal sepertiganya. Jadi seandainya ada orang yang mewasiatkan harta waris sampai semua harta saya sedekahkan jariyah untuk masjid, tapi ahli waris nggak setuju, dia hanya bisa diambil sepertiganya saja. Jadi begitu. Kalau seandainya belum ditunaikan ketika yang masih hidup, berarti dia masih berbentuk harta pusaka, harta waris, Pak. Kecuali kalau ahli warisnya setuju semua, maka boleh dia. Nah, ada sedekah untuk orang meninggal itu yang tidak pakai wasiat. Jadi seperti perkataan Sa'ad bin Ubadah itu, inna ummi qad uqlitat nafsaha walam tus, ibuku meninggal dunia tapi tidak berwasiat apa-apa. Jadi ada orang mati tapi dia nggak wasiat, Pak. Tapi anaknya yang inisiatif. Wa adzunnuha law takallamat tasaddaqat. Aku punya pikiran ya Rasul, seandainya aku anaknya nih yang inisiatif untuk bersedekah, seandainya ibuku masih bisa ngomong, ibuku akan bersedekah. Nah, seandainya aku yang punya inisiatif, apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha? Apakah ibuku dapat manfaatnya bila aku sedekah pahalanya atas nama dia? Jawab Nabi, na'am, tasaddaq anha. Ya, sedekah atas namanya. Artinya memang sedekah itu boleh jadi atas wasiat, boleh jadi tanpa diwasiatkan. Maka sama saja pahalanya. Jadi begitu, Pak. Silakan, masih ada? Astagfirullah. Masih panjang waktunya, tenang saja. Baik, saya lanjutkan kalau tidak ada. Begini, ada konsekuensi hukum, beberapa hukum yang lahir. Itu kan 7 amal tadi, atau ada mafhumnya, ada matan yang 3 amal kan? Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu kan? Apabila mati anak Adam, terputus atasnya amal perbuatannya 3 ila min salat, kecuali 3. Atau ini 7 ya. Itu berbicara tentang amal si mayit ketika masih hidup. Itu beda ya. Itu hanya khusus bicara tentang amal si mayit ketika masih hidup. Tetapi mayit ahli kubur tetap bisa mendapatkan pahala dari amal orang yang masih hidup yang diniatkan untuk si mayit. Itu beda. Jadi min amali ghairihi, bukan min amalihi. Bukan dari amalnya, dari amalan orang lain. Kan jelas sekali kalimatnya. Idza matabnu Adam, apabila mati anak Adam, atau idza matal insan, apabila mati manusia, ing qata'a anhu amaluhu, putus atasnya amalnya sendiri, karena dia nggak bisa beramal lagi. Itu maksudnya. Tidak dikatakan ing qata'a anhu min amali ghairihi. Tidak dikatakan terputus amal orang lain untuknya, bukan itu kalimatnya. Tapi terputus atas dirinya sendiri, amalnya sendiri. Pakai bahasa awamnya begini, Pak. Kalau orang mati nggak bisa beramal lagi, betul nggak kira-kira? Ya iyalah, orang udah mati ini. Orang mati mah nggak bisa sholat lagi. Orang mati mah nggak bisa puasa lagi. Tapi ada, walaupun dia sudah mati, pahalanya terus ngalir. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh. Itu maksudnya, dianggap amal si mayit. Nah, beda dengan amal yang dihadiahkan untuk si mayit. Termasuk yang tadi ini, kita sedekah sumur. Misalnya Pak Haji Sugeng sedekah sumur, bukan buat beliau, tapi diniatkan untuk orang tuanya, terus mengalir pahalanya. Kita sedekah bangun masjid misalnya, Pak. Kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah wafat meninggal dunia, terus mengalir pahalanya. Atau haji misalnya. Atau sedekah-sedekah yang lain, atau setidak-tidaknya bacaan Al-Quran yang pahalanya disedekahkan, dihadiahkan buat orang yang wafat meninggal dunia, maka pahalanya terus mengalir.
Jadi jangan salah memahami ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali hasil usahanya sendiri. Iya dong, itu logis banget. Sama kayak kita ngomong sama karyawan. Hei karyawan, kalian saya bayar karena kalian kerja. Betul nggak kira-kira? Itu sama. Sama kayak kita ngomong sama anak kita sendiri. Nak, kerja. Hanya orang kerja yang dapat gajian. Betul nggak? Sama dengan firman Allah itu. Seseorang tidak akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia usahakan. Hanya orang kerja yang bisa gajian. Yang nggak kerja mah nggak bisa gajian. Tapi jangan pernah ngomong begini, kalian selamanya tidak dapat duit kalau nggak kerja. Enggak juga dong. Ada yang dapat warisan, ada yang dikasih nggak harus kerja kan? Ada yang dikasih nggak harus kerja. Ada yang dapat hadiah kan begitu, nggak harus bekerja. Jadi itu namanya hadiah. Jadi jangan sampai ayat tersebut dijadikan dalil nggak boleh mendoakan orang mati. Kan ada tuh. Tuh penempatannya tidak pas. Jadi ada dua amal yang terus mengalir untuk orang mati. Satu, amal si mayit sendiri ketika dia masih hidup yang terus mengalir atas 7 perkaranya tadi. Ada yang nyebut 3, ada yang 7 perkaranya tadi. Kemudian tapi hadis itu begini Pak, kok ada yang 3, ada yang 7, apa tidak bertentangan? Kesalahan fatal umat akhir zaman pernah menyebutkan hadisnya bertentangan. Itu sudah salah menurut kaidah usul fikih. Pertanda nggak pernah belajar fikih. Ulama fikih nggak pernah mengatakan hadis bertentangan, apalagi bertentangan sama Quran. Ada kaidahnya. Ketika dalil itu tampak berbeda, maka wal jam'u bainahuma, kompromikan, gabungkan dalil-dalilnya. Itu kaidahnya. Bukan diadu dalilnya. Kalau diadu apalagi sahih semua kan? Ribet, ngadunya kayak mana? Wong kita bukan pakarnya. Tapi ambil semua dalil-dalilnya itu. Wal jam'u bainahuma. Jadi kompromikan. Seandainya dalil itu bisa dikompromikan. Seandainya tidak bisa dikompromikan, maka yuqaddimul mutbitu 'alan nafi. Dahulukan dalil yang menetapkan. Tinggalkan dalil yang meniadakan. Ada dalil nyuruh A. Ada dalil melarang A. Yang diambil yang nyuruh bukan yang melarang. Contoh, ada hadis yang menganjurkan sholat duha. Tapi ada hadis sahih Pak yang melarang sholat duha. Intinya begini, saya tidak pernah melihat Rasul mengerjakan sholat duha kecuali beliau ingda qudumi minas safar, kecuali beliau hendak memulai safar saja. Ini kata sahabat Nabi. Nabi nggak pernah mengerjakan sholat duha kecuali beliau hendak memulai safar. Itu hadis sahih Muslim. Nah, bagaimana kaidah usul fikihnya untuk ngambil dua dalil itu? Ambil dalil yang menganjurkan sholat duha, abaikan yang seolah-olah meniadakan sholat duha. Itu kaidah usul fikih namanya. Sama kayak sholat isyraq kan? Ada argumentasi sholat isyraq di waktu syuruk itu dalilnya jelas sunnah. Ada yang mengatakan sholat isyraq itu adalah duha yang diawalkan, bukan sholat isyraq. Bagaimana kita ngambilnya? Ambil yang menganjurkan. Kan sayang juga Pak kita ngomong nggak ada, wong pahalanya gede kan. Man shallal ghadata fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullah azza wa jalla hatta tatlu as-samsu tsumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajatin wa umratin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh dia duduk berzikir pada Allah, lalu sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat yang ringan, maka pahalanya sama seperti pahala haji dan umroh. Kalau mau kita tiadakan sayang lah, pahalanya gede banget kan. Terus hadisnya juga hadis sahih misalnya. Nah kayak gitu, contoh kaidah-kaidah. Jadi kalau ada yang nganjurin, ada yang tidak, pilih yang menganjurkan. Yang sering saya contohkan apa? Misal contohnya membaca Yasin buat orang mati misalnya. Ada dalil yang menganjurkan, ada fatwa yang menganjurkan, ada yang meniadakan. Ambil yang menganjurkan.
Itu kaidah usul fikih itu. Yuqaddimul musbitu 'alan nafi. Dahulukan dalil yang menetapkan daripada dalil yang meniadakan. Dahulukan fatwa yang menetapkan daripada fatwa yang meniadakan. Nah, ini hal-hal yang semacam ini. Terus begini, kita beramal itu tidak bisa berdasarkan prasangka. Harus berdasarkan fatwa. Seperti yang saya sampaikan kemarin. Kalau fikih itu tanya fatwanya. Kalau fatwanya ada dari ulama terpercaya, mujtahidin ya. Mujtahid yang berfatwa aman, Pak. Aman banget. Karena ada sesuatu yang tidak populer bagi kita, tapi populer sebelumnya atau di daerah yang lain. Karena kita asing melihatnya, kita anggap salah, kan belum tentu. Saya ambil contoh misalnya begini nih. Taraweh yang 23 rakaat. Itu populer banget itu. Di zaman sahabat populer banget, Pak. Masyhur, nggak ada yang taraweh 11 rakaat itu. 23 rakaat. Masjid Nabawi sampai Masjidil Haram sampai sekarang tarawehnya 23 rakaat. Populer banget, tapi nggak populer kalau di Indonesia. Pernah sih dijajal di Tawakal, bubar ya. Pernah di Tawakal dijajal 2-3 bubar gitu. Nah, kita tuh berpandangan tuh bijak dikit gini maksud saya. Kita itu nggak 23 karena nggak sanggup. Jujur aja. Ngapa bapak-bapak nggak mau 23? Nggak sanggup, berbukanya kekenyangan soalnya. Jadi kalau sholatnya 23 ngap, kelenger. Jujur kan enak sih. Daripada membid'ahkan. Nabi nggak pernah tarawih 23 rakaat. 23 rakaat itu bid'ah. Berarti se-Mekah itu masuk neraka semua, Pak. Karena tarawih di Mekah itu 20 rakaat kan. Sampai sekarang populer, tapi bagi kita nggak populer. Kita jujur-jujuran aja. Enak kayak hal-hal yang kayak gitu itu. Itu namanya ya tadi sesuai selera. Contoh begini. Zikir habis sholat. Ini sementang ya Pak. Di Masjidil Haram tuh zikir habis sholat tuh masing-masing. Banyak orang pulang haji membid'ahkan zikir bareng-bareng habis sholat itu. Tawakal nggak ada tapi ya. Itu banyak yang membid'ahkan Pak. Gara-gara pulang haji tuh di Mekah mah nggak ada zikir bareng-bareng. Padahal kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berzikir jahar bareng-bareng habis sholat itu populer sekali di zaman Nabi. Di zaman sahabat. Baru sekarang amaliyah Masjidil Haram yang sudah ditinggalkan. Salah satunya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah menjaharkan zikir habis sholat. Itu amaliyah Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu. Sekarang ditinggalkan. Kita ini sekilit sih. Di Mekah tarawih 23 nggak kita bawa pulang gitu. Ketimbang di Mekah zikirnya menang-menang kita bawa pulang. Ngotot pakai bid'ah lagi ya. Nah itu yang jangan gitu. Itu asumsi kita sederhana. Sanggup jalankan, nggak sanggup ya nggak apa-apa. Tapi nggak ada yang salah. Fikih itu begitu. Cuman mau saya kasih satu lagi nih Pak, bekal tambahan. Kalau bisa 2 menit lagi. Kalau bisa habis maghrib sama habis subuh, Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma ajirna minan nar itu bikin 7 kali. Bikin 7 kali. Jangan 3 kali. Enggak salah 3 kali benar. Tapi kalau 7 kali, idza shallaital maghrib. Apabila engkau sholat maghrib kata Nabi, faqul maka ucapkanlah, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah selamatkan saya dari api neraka, siksa neraka. Atau Allahumma ajirna, ya Allah selamatkan kami. Imam di Indonesia ini baik-baik, nggak mau pakai Allahumma ajirni, Allahumma ajirna. Makmum disertakan. Padahal makmumnya banyak yang malas lah zikir itu. Makanya disertakan. Selamatkan kami dari adab api neraka 7 marratin, 7 kali kata Nabi. Dan seandainya immitta fi lailatika, engkau mati pada hari itu, kutibalaka jiwaru minha, pada malam itu maka ditetapkan engkau bebas dari api neraka. Dikit lagi. Wa idza shalaita subha, dan apabila engkau salat subuh kata Nabi, faqul kadzalik, ucapkan lagi 7 kali. Seandainya engkau mati pada siang hari itu, maka engkau ditetapkan bebas dari api neraka. Luar biasa. Pokoknya habis maghrib 7 kali,
habis subuh 7 kali. Kalau itu kita istiqomah kan Pak, kayaknya sih masuk surga semualah kita ya. Allahumma amin. Tapi sholat dulu. Jangan langsung Allahumma ajirni minan nar, Pak. Enggak laku, sholat dulu. Baik, demikian saya ini mau langsung ke Ridwan Rais. Jadi tidak sholat isya di sini. Saya langsung berangkat, sholatnya di Antasari, mendekati tempatnya Pak, biar orang enggak lama-lama nunggu. Baik, demikian kita tutup dengan kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.